semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti biasa, kalau kemarin aku membahas mengenai istilah-istilah yang harus kamu ketahui sebagai mahasiswa baru tahun 2022. Dan kali ini wajib juga untuk kamu ketahui nih mengenai sebutan-sebutan untuk organisasi yang ada di kampus. Tapi di sini aku kasih tahu dulu ya teman-teman, mungkin ada sedikit perbedaan nama, itu tergantung dengan kampus, dan ini kan aku akan sampaikan yang ada di organisasi di kampus aku itu sendiri. Jadi beberapa aku akan jelaskan apa sih tugasnya, itu singkatannya apa, tapi itu hampir mirip kok dengan kampus lainnya. Cuma ada yang BEM, tapi kalau misalnya di kampus aku namanya DEMA, nah gitu. Nah, tapi sebelum itu buat kamu nih yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe dulu, dan juga share jika video ini bermanfaat, dan ambil hal positif dari apa yang aku sampaikan. Dan sekali lagi aku ingin sharing ini supaya kalian juga tidak kebingungan sebagai awal mahasiswa baru di tahun 2022. Ini berawal dari keresahan aku, karena dulu aku kan gak ada yang seperti ini, gak ada yang kasih tahu aku. Jadi aku cari-cari video di YouTube dan perbanyak referensi tentang apa sih yang harus kau ketahui sebagai maba tahun 2022, dan itu cukup persiapannya sangat sedikit. Dan itu pun juga aku tanyakan kepada salah satu kakak tingkat aku mengenai, oh ternyata organisasi di kampus itu ada beberapa ya, ada dikenal sebutan ini, sebutan itu, dan sebutan lainnya. Teman-teman, di sini ada 4 organisasi mahasiswa di kampus yang aku akan jelaskan sesederhana mungkin. Nah, jadi teman-teman semua bahwa organisasi di kampus itu berbeda dengan organisasi di SMA ataupun di SMP. Itu sangat berbeda. Kalau misalnya kan di sekolah itu ada namanya OSIS, terus ada juga namanya ekstrakurikuler. Ini hampir sama kok di perkuliahan, cuma perbedaan dan tugasnya itu agak sedikit berbeda, dan itu ada yang bidangnya ini, bidangnya itu, dan sebagainya. Dan itu organisasi yang ada di kampus itu sangat banyak sekali. Ada namanya lembaga eksternal, ada pun juga lembaga internal. Nah, di sini aku akan jelaskan lewat video ini. Oke, langsung saja. Pertama adalah DEMA. DEMA yaitu adalah Dewan Mahasiswa, di mana organisasi ini bisa juga disebut sebagai BEM. Kalau di UIN itu namanya DEMA. Setahu aku, kalau BEM itu biasanya masuk dalam kategori perguruan tinggi negeri atau PTN, sedangkan kalau PTKN itu namanya DEMA. Nah, boleh dikoreksi ya teman-teman semua. Jadi DEMA ini memiliki peran yang sangat cukup besar juga untuk mengkoordinir mahasiswa yang ada di kampus nih teman-teman semua, juga menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan menjadi program dalam kemahasiswaan. Nah, kalian bakal ketemu ini ketika kalian sudah ada dalam fase P2KMB. P2KMB atau pengenalan mahasiswa baru, atau kalau di UIN itu namanya PBAK, yaitu adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian akan ketemu nanti ketika itu sudah masuk dalam pengenalan lingkungan kampus di hari kedua, yaitu adalah tingkat fakultas. Karena kan ada 3 hari, kalian harus mengenali universitas dulu, kemudian fakultas, dan kemudian yang ketiga adalah jurusan. Gitu ya teman-teman semua. Terus yang kedua adalah SEMA, yaitu adalah Senat Mahasiswa. Nah, kalau di kampus aku tuh namanya SEMA, tapi kalau yang aku lihat di kampus lain itu ada namanya DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi DEMA itu berubah menjadi BEM, dan SEMA berubah menjadi DPM kalau untuk sekarang ya teman-teman. Tapi kalau untuk di kampusku itu sendiri masih memakai nama DEMA dan juga SEMA. Back to the topic. Untuk SEMA itu atau Senat Mahasiswa, dia bertugas sebagai mengumpulkan aspirasi mahasiswa, atau lebih fokusnya sih kepada lembaga legislatif. Karena kan kalau DEMA tadi itu lembaga eksekutif, sedangkan kalau untuk SEMA
dia adalah lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Itu adalah bagaimana dia mengumpulkan aspirasi mahasiswa gitu ya teman-teman. Itu sih lebih sederhananya mengenai apa itu SEMA dan juga yang sebelumnya tadi apa itu DEMA. Yang ketiga adalah HMJ, itu adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah teman-teman semua, ketika kalian sudah masuk dalam jadwal PBAK ataupun P2KMB di hari terakhir atau hari ketiga, itu kalian akan ketemu dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan, dimana kalian akan memperkenalkan mulai dari divisi-divisinya dan juga apa program-programnya gitu. Jadi pasti kalian sering mendengarkan kata himpunan. Nah jadi setiap jurusan itu pasti memiliki himpunan jurusan. Nah apa sih peranannya dalam tingkat jurusan ini Kak? Jadi HMJ ini berperan sebagai mewadahi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan. Oke, terus yang keempat ada namanya UKM, yaitu adalah unit kegiatan kemahasiswaan. Nah teman-teman, kalau misalnya kita contoh dalam sekolah yang masa-masa SMA itu namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di kampus itu namanya UKM, yaitu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah di sini ada banyak sekali teman-teman. Ada UKM kepenulisan, UKM jurnalistik, UKM olahraga, dan banyak sekali. Jadi apapun itu, kalau misalnya kalian nih sebagai mahasiswa baru tahun 2022 bakal dikasih lihat kok ketika kalian sudah di P2KMB atau di PBAK. Jadi kalian akan pengenalan dulu, kalian akan diperlihatkan, dan juga para UKM itu juga akan membuka promosi untuk merekrut orang-orang yang memang minat di bidang tersebut. Jadi kalian coba kenali diri kalian, kira-kira kamu mau masuk UKM mana nih. Jadi coba untuk bisa mengeksplor diri lebih banyak, coba untuk memperbanyak relasi supaya kalian nanti bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi diri kamu kelak nanti. Juga menjadi pengaruh baik untuk diri kamu loh teman-teman. Kamu bisa jadi mahasiswa aktif, terus kamu akan dicari oleh dosen, terus juga kamu bisa memberikan contoh kepada teman-teman sebaya kamu gitu. Jadi itu kembali kepada diri kalian semua. Kalau aku sarankan untuk di semester awal itu baiknya kamu masuk UKM dulu, terus kemudian kalian melompat ke himpunan. Dan kalau misalnya kalian memang suka untuk membuat program, bisa masuk lompat ke BEM atau DEMA, atau kamu bisa juga langsung mencalonkan diri sebagai SEMA, anggota SEMA, yaitu adalah Senat Mahasiswa. Oke teman-teman semua itulah 4 jenis organisasi mahasiswa di kampus. Jika ada yang perlu dikoreksi, boleh dikoreksi ya teman-teman, karena aku juga masih proses belajar dan juga perbanyak referensi belajar dan membaca. Semoga apa yang aku sampaikan, hal-hal positif bisa kamu ambil, dari hal-hal yang negatif bisa kamu tinggalkan. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Dan apabila ada request konten untuk selanjutnya, boleh share di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.